Kalau sudah masuk Idul Adha, maksudnya mau dekat Idul Adha, itu pasti pertanyaan itu timbul. Artinya 1 ekor sapi bolehkah yang ini kurban, bahagiannya yang ini akikah? Kalau mazhab kita boleh. Ya, niatkannya apa? Boleh. Guru-guru kita membolehkan, Ibnu Hajar, Imam Ramli membolehkan. Jadi 1 ekor sapi ini kan 7 orang tuh ya. 7 orang. Jadi sebutnya saja fulan, ya Allah ini kurbannya fulan. Ini kurbannya fulan, ini akikahnya fulan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Mudah dipaham? Kalau ada yang nggak membolehkan, terserah kamu aja dah. Yang penting kita dalam mazhab Syafi'i ya, diboleh. Tergantung niat. Ala kulli hal. Satu lagi ya. Tadi disampaikan bahwasanya orang tua ke anak, ya. Mengakhirkai anak atau mengakhirkai diri. Ya. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi. Ini dia mengakhirkan orang lain. Boleh juga. Duitnya ini bisa nih umpama nih ya. Sebentar dulu. Halo. Ini si nenek si Kai mengakikahkan cucunya. Katanya anakku tuh kasihan Pang, hidup masih disubsidi. Tinggal lawan abah mama atau tinggal lawan mertua. Kainya atau neneknya ini, aku anak mengakikahkan cucuku tuh. Nah, kalau abahnya itu anakku tuh kada bisa lagi. Boleh nggak? Boleh. Jadi yang duitnya dari si Kai nanti diatasnamakan untuk cucunya. Boleh aja. Ya. Tidak ada masalah. Begitu juga kurban. Ada orang sugih, kamu nih kayak apa namanya? Ya orang sugih lah. Kadang dia punya belikan sapi sampai 5 ekor, bagi-bagi sana. Dia punya karyawan, yang beli itu adalah bosnya. Nah, aku hadiahkan sapi ini. Kurban sana atas nama kamu, atas nama kamu, atas nama kamu, atas nama kamu. Boleh? Boleh. Bahkan Abuya itu sering menyarankan kepada sekolah-sekolah, terutama di pesantren di Amburawang. Tapi tahun ini Abuya nggak minta kekanakan bersumbangan. Karena terlalu banyak pengeluaran duit, jadi dosa salah. Kemudian juga larang semuanya, biar Abuya saja carikan sapinya. Jadi biasanya itu kekanakan tuh namanya kurban kolektif. Kurban kolektif itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Maksud boleh itu maksudnya yang tadi 7 orang. 7 orang untuk 1 ekor sapi. Nah, ada juga yang nggak boleh jadikan kurban, tapi boleh diberikan sapi itu untuk kepada gurunya dan yang lainnya untuk jadi kurban. Contoh umpama santri itu atau sekolah itu, ini biasa di SD, SMP, bersumbangan 1 orang 50.000 atau 100.000, kumpul dapat duitnya umpama 20 juta atau 25 juta, lalu gurunya membelikan sapi. Nah, gurunya ini nanti berpada, dia bilang sama orang tua santri ini, orang tua wali murid didiknya ini, Bapak Ibu rela nggak kalau sapi yang kita beli ini sumbangan dari anak yang 50.000, ada yang 70.000, kita belikan sapinya ini diatasnamakan untuk gurunya. Jadi dijadikan sapi itu jadi hewan kurban. Biasanya guru-guru orang tua itu, enggak apa-apa Pak. Jadi yang belinya banyak orang, tapi untuk supaya jadi pahala, sapi itu diniatkan untuk jadi hewan kurban. Atas sama siapa? Atas sama gurunya. Nah, alhamdulillah, jadi murid yang membelikan guru. Murid yang membelikan guru untuk kurban gurunya. Boleh? Boleh. Udah ya, tapi kalau kada diniatkan kurban, jadi sapi warai, artinya sapi potongan yang dijual di pasar itu dagingnya nanti. Udah dipaham? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ayo lanjut. Mana ini? Iya dah, dua-duanya dah Bapak. Lanjut. Pertanyaannya sama. Dari
Seumpama di sebuah musola ya Ustaz, itu cuma ada satu kambing yang dikorbankan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya Ustaz, misalkan di satu musola itu cuma ada satu kambing yang dikorbankan. Kalau dibagi daging kan tidak rata. Terus atas kesepakatan bersama daging itu dimasak kemudian agar bisa dibagi rata. Sah itu Ustaz? Baik. Kalau bicara daging kurban, hewan kurban, seperti yang dikatakan tadi, sunnahnya, bukan wajib ya, sunnahnya dibagikan itu adalah yang mentah. Yang Tapi kalau mentah satu ekor kambing dibagi 30 kakak, sumpil-umpil dapatnya. Cuman pertanyaannya 30 kakak itu kok udah ada yang mau berkorban, kemana manusianya itu? Pelit semua kah atau apa itu? Sebenarnya kurban ini kalau ada yang menggalakkan, RT-nya rajin, ayo kita bikin arisan kurban. Bisa, cuman tergantung RT-nya saja. Di Amburawang tuh depan pesantren saya, tahun berapa saya kurban, saya bagi-bagi di depan pesantren situ ke orang kampung. Tiba-tiba ada orang datang, Abu ya, menangis dia, menangis. Terima kasih Abu ya, seumur-umur saya baru dapat daging kurban ini. Artinya berapa puluh tahun tinggal di situ nggak ada yang berkurban. Abu ya bawa sampai dari Balikpapan, orang-orang yang kepingin berkurban, potong hewan kurban di pondok, dibagikan keluarga, senangnya orang-orang. Kata saya, kenapa nggak ada yang menggalakkan di sini? Nah, kalau ditanyakan tadi apa hukumnya, ya nggak berdosa sih, cuman menyalahi sunnah saja. Karena tadi apa ya, kalau kurban itu sunnahnya dibagikan yang mentah, lain akikah. Tapi kalau dibagikan segitu ya sumpil-umpil aja dapatnya. Dimasak pang, ya ala kulihal menyalahi sunnah saja tapi tidak berdosa. Sah, cuman cara pembagiannya aja kurang pas. Ala kulihal. Lagi? Ya, mamanya teriak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, pantun. Ayo. Jalan-jalan di pinggir kali. Aku berjalan sambil menari. Nah, Takkan pernah disesali datang kemari. aman. Lihat Abu yang tampan sekali. Wah. Untung umpah kada umpat, kalau umpah umpat bahaya ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, apakah benar bahwasannya kalau ingin berangkat umroh Apa? harus akikah dulu? Mau berangkat umroh kan harus akikah dulu. Itu benar apa enggak? Terus yang kedua, bagaimana kalau sudah umroh tapi belum akikah? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya, antara umrah dengan akikah itu tidak ada sangkut pautnya. Umrah ya umrah, akikah ya akikah. Artinya kalau seandainya ada orang yang berumrah tapi belum berakikah, apakah umrahnya sah? Jawabannya adalah apabila syarat dan rukun umrahnya dia kerjakan dengan sempurna, berangkat umrah hartanya halal, sah umrahnya. Umrahnya sah. Ya, cuman ya tadi belum sempurna aja karena belum berakikah. Belum sempurna itu bukan berarti tidak sah umrahnya, saja. Karena Pak Ustaz, waktu mama saya berangkat umroh itu sama pengurusnya disuruh akikahan dulu. Nggak apa-apa. 2 hari sebelum berangkat langsung akikahan. Ya nggak apa-apa, boleh aja, cuman tidak wajib, kan ya? Tidak wajib. Ya mungkin panitianya ini kepingin makan daging kambing mungkin lah.
Ya artinya gini ya, sekali lagi ya, tidak ada hubungannya umrah dengan akikah. Umrah, akikah ya akikah. Artinya kalau seandainya dia berumrah tanpa berakikah, ya saja umrahnya. Asalkan syarat dan rukunnya sempurna.